Di sebuah desa terpencil di pinggiran kota, terdapat hutan bambu yang diyakini angker oleh warga sekitar. Konon, di sana sering terlihat sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang terurai. Beberapa orang yang pernah masuk ke hutan itu tak pernah kembali. Cerita ini bermula ketika sekelompok pemuda nekat menguji nyali mereka di tempat terkutuk. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus lirih melewati celah-celah bambu, menciptakan suara yang menyerupai bisikan. 4 orang pemuda, Johnny, Rudy, Sarah, dan Tono, berjalan perlahan memasuki hutan bambu dengan senter di tangan. "Apa kita benar-benar harus melakukan ini?" tanya Sarah, suaranya bergetar. "Sudah terlanjur," jawab Rudy santai. "Kita buktikan kalau cerita itu cuma mitos." Johnny menelan ludah. Ia sebenarnya tidak setuju, tapi egonya membuatnya tetap melangkah. Sementara itu, Tono berjalan paling belakang, terus menoleh ke arah jalan setapak yang semakin menghilang dalam kegelapan. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah pohon besar dengan akar menjalar. Aroma anyir tiba-tiba menyeruak, menusuk hidung mereka. Sarah menutup hidungnya dengan tangan gemetar. "Kalian cium bau itu?" bisiknya. Sebelum yang lain menjawab, terdengar suara tertawa lirih di antara desiran bambu. Tawa perempuan. Mereka saling berpandangan. Senter Johnny tiba-tiba berkedip lalu mati. Begitu juga dengan yang lain. Kegelapan menyelimuti mereka. Suara langkah kaki terdengar di sekitar mereka, tapi tidak ada yang bergerak. "Siapa itu?" Rudy berteriak. Tiba-tiba terdengar jeritan panjang yang memilukan. Mereka berempat langsung lari tanpa arah, saling terpisah dalam gelap. Sarah merasakan tangannya ditarik oleh sesuatu. Ia berusaha melepaskan diri, tapi kekuatan itu terlalu besar. Dengan mata nanar, ia melihat wajah pucat seorang perempuan dengan mata kosong berdiri di depannya. Bibir perempuan itu menyeringai, menampakkan gigi hitamnya yang mengerikan. "Jangan, jangan!" Sarah berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat. Kuntilanak itu mengeluarkan suara melengking, lalu menancapkan kukunya ke dada Sarah. Darah mengalir deras. Tubuh Sarah kejang-kejang sebelum akhirnya terkulai tak bernyawa. Sementara itu, Johnny dan Rudy berhasil menemukan jalan keluar dari hutan. Nafas mereka tersengal-sengal. "Mana Tono? Sarah?" Johnny bertanya panik. Rudy menggeleng, matanya kosong. Mereka mencoba menelepon, tapi tidak ada sinyal. Malam itu mereka kembali ke desa dan melaporkan kejadian itu pada warga. Namun, sebelum mereka sempat mengirim tim pencari, suara tawa khas kuntilanak kembali terdengar. Di depan rumah mereka, berdiri Sarah dengan wajah pucat dan mata merah menyala. Dia tersenyum aneh, lalu berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Kalian pikir bisa lari?" Lampu di sekitar rumah mereka berkedip-kedip sebelum mati total. Malam itu, jeritan kembali menggema di desa. Keesokan harinya, warga menemukan rumah Johnny dan Rudy kosong. Tidak ada tanda-tanda mereka pernah tinggal di sana. Hanya ada bercak darah kering di lantai. Hutan bambu itu masih ada, dan kuntilanak itu masih menunggu korban berikutnya. Desa itu diliputi ketakutan. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah gelap. Nama Johnny, Rudy, Sarah, dan Tono hanya menjadi bisikan menyeramkan di antara warga. Pak RT akhirnya memutuskan untuk mengundang dukun kampung, Mbah Wiryo, seorang pria tua yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib.
"Mereka tidak hilang begitu saja," ujar Mbah Wiryo, mengamati bercak darah kering di rumah Joni dan Rudi. "Ada yang mengambil mereka." Warga yang berkumpul menelan ludah. Seorang ibu-ibu gemetar dan berkata, "Apa mungkin kuntilanak itu?" Mbah Wiryo mengangguk. Dia belum selesai. Dia masih haus darah. Malam itu, Mbah Wiryo melakukan ritual di dekat hutan bambu. Ia membakar dupa, membaca mantra, lalu tiba-tiba tubuhnya mengejang. Matanya mendelik, dan suara lirih keluar dari mulutnya. "Mereka masih di sini. Mereka terjebak di antara dunia." Warga yang menonton ritual itu mundur ketakutan. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan suara tawa melengking terdengar dari dalam hutan. "Terlambat, mereka sudah menjadi miliknya," gumam Mbah Wiryo dengan wajah pucat. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda bernama Didi yang baru pulang dari kota merasa terganggu oleh suara tangisan setiap malam. Suatu malam, ia memberanikan diri keluar rumah dan melihat seorang gadis berdiri di tengah jalan desa. Wajahnya tertutup rambut panjang. Didi mendekat. "Sarah?" bisiknya tak percaya. Gadis itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah menyala, dan bibirnya merekah membentuk senyum mengerikan. "Kamu tidak seharusnya kembali ke sini, Didi." Didi berusaha mundur, tapi tubuhnya terasa kaku. Tiba-tiba, angin dingin menyapu tubuhnya, dan suara bisikan memenuhi kepalanya. "Dia lapar, dan kamu akan menjadi santapannya berikutnya." Didi berteriak, tapi suara itu tertelan angin malam. Tubuhnya mendadak terangkat ke udara, lalu menghilang dalam kegelapan. Keesokan harinya, warga menemukan jejak darah yang mengarah ke hutan bambu. Mbah Wiryo tahu hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini. Mereka harus membakar hutan bambu. Namun, saat warga berkumpul dengan obor dan bensin, tawa kuntilanak menggema lebih keras dari sebelumnya. Langit mendadak gelap, dan di antara pepohonan, muncul sosok Joni, Rudi, Sarah, Tono, dan Didi. Mereka berdiri dengan tubuh kaku, mata kosong, dan kulit pucat kebiruan. Mbah Wiryo mundur, wajahnya penuh ketakutan. Mereka bukan manusia lagi. Para warga yang melihat itu menjerit. Sosok-sosok itu berjalan mendekat, sementara dari dalam hutan, sesosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih melayang di udara. Wajahnya menyeramkan dengan senyum lebar yang menampilkan deretan gigi tajam. "Kalian tidak bisa lari." Suara kuntilanak bergema. Satu persatu warga jatuh ke tanah. Tubuh mereka gemetar. Sebelum Mbah Wiryo sempat membaca mantra, angin kencang menerjang desa, dan semuanya menjadi gelap. Beberapa minggu kemudian, seorang musafir melewati desa itu dan menemukan semua rumah kosong. Tidak ada seorang pun di sana. Hanya ada jejak kaki yang mengarah ke hutan bambu. Di tengah jalan desa, sebuah papan kayu tergantung di sebuah pohon, dengan tulisan yang tampak seperti dicoret dengan darah. "Jangan masuk hutan." Dia masih menunggu. Dan dari dalam hutan, terdengar suara tawa panjang, menandakan kutukan itu belum berakhir. Bertahun-tahun setelah desa itu menghilang, tempat itu menjadi tanah terlantar. Hutan bambu semakin lebat, dan cerita tentang kutukan kuntilanak hanya menjadi legenda yang diceritakan oleh orang-orang tua di desa sebelah. Suatu hari, sekelompok mahasiswa dari kota datang untuk melakukan penelitian. Mereka adalah Anton, Mira, Bayu, dan Siska. Mereka mendengar cerita tentang desa yang hilang dan ingin membuktikan kebenarannya.
Kalau desa ini benar-benar hilang, pasti ada sisa bangunannya, kata Anton, yang memimpin ekspedisi kecil mereka. Tapi kalau benar ada kutukan, tanya Siska, ragu. Sudahlah, itu cuma cerita rakyat, jawab Bayu santai. Mereka berjalan ke dalam hutan, mengikuti jalan setapak yang tertutup dedaunan. Suasana semakin sunyi, bahkan suara burung pun tidak terdengar. Mira tiba-tiba berhenti. Kalian dengar itu? Bisiknya. Yang lain diam. Lalu, terdengar suara lirih seperti tangisan perempuan. Mereka saling berpandangan. Kita lanjut atau balik? Tanya Siska dengan suara bergetar. Anton, yang skeptis, tersenyum sinis. Mungkin ada seseorang yang butuh bantuan. Tanpa menunggu yang lain, ia melangkah lebih dalam. Yang lain terpaksa mengikutinya. Tapi semakin jauh mereka masuk, suara tangisan itu berubah menjadi tawa. Dan di antara pohon bambu, sesosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang terurai berdiri dengan kepala sedikit miring, menatap mereka tanpa mata. Siska langsung menjerit dan berlari ke arah berlawanan. Yang lain terpaku di tempat. Tubuh mereka membeku ketakutan. Perempuan itu perlahan melangkah maju. Anton mundur selangkah. Kita harus pergi. Tapi terlambat. Dalam sekejap, sosok itu melayang cepat ke arah Bayu. Ia meronta, tapi tangan kuntilanak itu sudah mencengkeram lehernya. Tolong! Suaranya tercekat sebelum kepalanya terpelintir dengan bunyi krek. Darah muncrat. Tubuh Bayu terkulai. Matanya membelalak kosong. Mira menjerit, menarik tangan Anton dan berlari. Di sisi lain hutan, Siska terus berlari tanpa tujuan. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengejarnya. Tapi saat ia menatap ke depan, seseorang berdiri di hadapannya. Bayu, bisiknya, melihat sosok temannya yang baru saja mati. Bayu tersenyum, dengan kepala yang miring tidak wajar dan mata hitam pekat. Siska ingin berteriak, tapi mulutnya dicekik oleh sesuatu yang dingin, dan semuanya menjadi gelap. Anton dan Mira berhasil keluar dari hutan dan kembali ke mobil mereka. Dengan tangan gemetar, Anton menyalakan mesin. Kita harus pergi dari sini, teriak Mira. Mobil melaju kencang. Mereka tak peduli kemana, asalkan menjauh. Tapi setelah beberapa menit, jalanan yang mereka lalui terasa aneh. Mira menatap keluar jendela dan membelalak ngeri. Anton, kita kembali ke hutan. Anton menghentikan mobilnya. Di depan mereka, jalan yang tadi mereka lewati sudah menghilang. Dan di samping mobil, sosok Bayu, Siska, dan kuntilanak itu berdiri, menatap mereka dengan senyum lebar. Anton dan Mira menjerit. Lalu, semuanya gelap. Keesokan harinya, polisi menemukan mobil Anton di pinggir jalan, kosong. Tidak ada tanda-tanda mereka pernah ada. Hanya ada jejak kaki yang mengarah ke dalam hutan bambu. Dan suara tawa yang kembali menggema di malam hari. Rumah yang memanggil kembali. Setelah kejadian dengan Ibu Ratri, rumah itu ditutup dan ditinggalkan begitu saja. Namun, rumor semakin menyebar. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan di balik jendela atau mendengar suara ketukan di malam hari, seolah-olah ada yang ingin keluar. Lalu datanglah seorang pria bernama Bayu, seorang jurnalis investigasi yang tidak percaya dengan hal gaib. Ia mendengar kisah tentang rumah ini dan menganggapnya sebagai cerita yang dilebih-lebihkan. Dengan tekad kuat,
Ia memutuskan untuk menginap semalaman di sana, merekam semua kejadian sebagai bukti bahwa tak ada yang perlu ditakuti. Malam di rumah terlarang. Malam itu, Bayu memasuki rumah dengan membawa kamera dan senter. Saat ia melangkah ke dalam, udara terasa lebih berat, dan setiap sudut rumah seakan mengawasinya. Dinding yang lembab memancarkan bau busuk, dan lantai kayu di bawahnya berdecit pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak bersamanya. Ia mulai berbicara ke kameranya, menjelaskan kondisi rumah dan sejarahnya. Namun, saat ia meninjau rekaman langsung, ada sesuatu yang membuatnya membeku. Dalam layar kamera, ada bayangan berdiri di belakangnya. Bukan hanya satu, tapi banyak. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong menatapnya dalam diam. Merasa ada yang tidak beres, Bayu mencoba tetap tenang dan melanjutkan eksplorasi. Ia memasuki kamar utama, tempat di mana cermin besar masih berdiri. Namun, kali ini, cermin itu tak hanya memantulkan bayangannya. Di dalam pantulan, ia melihat seorang wanita berbaju putih berdiri di sudut ruangan. Kepalanya tertunduk, rambut panjang menutupi wajahnya. Tiba-tiba, suara tawa anak kecil terdengar di belakangnya. Bayu menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Nafasnya mulai berat, dan jantungnya berdegup kencang. Ia kembali melihat ke cermin, dan kali ini, wanita itu telah mendekat. Wajahnya sudah di depan cermin, tersenyum mengerikan dengan gigi yang hitam dan tajam. "Kau ingin tinggal bersamaku?" Suara lirih itu terdengar langsung di telinganya. Sesuatu mencengkeram bahunya, dan dalam sekejap, tubuhnya terpental ke belakang. Kamera terjatuh, merekam kejadian berikutnya. Bayu yang berusaha merangkak mundur, sementara bayangan hitam merayap dari sudut ruangan, mendekatinya perlahan. Ia berusaha bangkit, berlari ke pintu depan, namun pintu itu tidak bisa dibuka. Tiba-tiba, suara derap kaki terdengar dari lantai atas, cepat dan semakin mendekat. Bayu menoleh, dan di ujung tangga, sesosok anak kecil berdiri, menatapnya dengan mata hitam legam. Anak itu tersenyum, lalu berbisik dengan suara yang tak seharusnya dimiliki oleh seorang anak kecil. "Sudah terlambat, kau milik kami sekarang." Saat itu juga, pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Angin kencang menerpa Bayu, dan tanpa berpikir panjang, ia melarikan diri. Keesokan paginya, kamera Bayu ditemukan tergeletak di tanah di luar rumah. Saat rekaman diputar kembali, bagian akhirnya menghilang, hanya menyisakan suara napas berat dan bisikan samar. Dan yang lebih aneh lagi, Bayu tak pernah ditemukan. Rumah itu tetap berdiri, semakin sunyi, tetapi kini ada satu penghuni baru di dalamnya.